Assalamualaikum Kanda. Assalamualaikum. 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 Dari ini baru Rahma yang bergabung sama ada Pak Dos. Jadi sambil menunggukan Pak dosen bagaimana masukannya ini? Mas Fadil. Mas Fadil ini siapa nih? Assalamualaikum. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam. Baik. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah, selalu baik. Ini baru awal sebenarnya nih Pak dosen. Mantap, mantap. Kalau begini semua kan jadi barang ini. Kan sebenarnya kemarin itu nggak kapan lagi kita ketemu lewat muka ini. Ya. Yang lain mana ini? Aduh. Sambil tunggu ini. Saya kasih durasinya ini maksimal 2 jam ini. Jadi lewat dari 2 jam. Ya kan premium toh, premium kan Dinda? Ya kan kalau WD kan masih aman, bisa sampai 24 jam. Cuma saya kasih kemarin itu hanya 20 saya kasih 2 jam saja. Ya. Kalau terlalu lama juga kan kita bosan di sini. Oh iya, Mbak. Ini baru Rahma yang bergabung dengan Fadil. Hai. Ada Hernawati. Siapa itu siapa? Bagaimana kabar Dinda Rahma? Dinda Hernawati. Bagaimana kabarnya? Oh, ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kayaknya memang kangen muka semua ini orang. Karena mau apa pindah anu? Mau apa pindah? Halal bihalal tidak jadi ya harusnya semua diganti seperti ini. Ini juga termasuk lebih halal Dinda. Nanti kita coba dokumentasikan untuk kita ini. Kalau ini Fadil siapa ini? Kenapa, Kak? Fadil. Ini kan ada nama Fadil masih satu. Fadli mungkin, Kak? Kalau Fadil nanti gantian. Kalau Pak Fadil, entah juga sih siapa sih. Nanti lagi. Ini baru kita yang paling senior ini kan Damat. Baru kita yang paling senior ini. Aduh, adinda yang lain ini. Biasa. Ini apa? Malam minggu jadi kasihan. Hadir ini tidak pergi malam minggu. Sebenarnya ini kita mau uji kesetiaan dulu ini sama organisasi ini. Apa silaturahminya sama senior ini. Wah Yuni. Mungkin mukanya orang. Siapa itu? Kamri. Mana nih? Kak ini kayak masa tidak terkenal Ki. Siapa? Maklum saja. Maklum tidak dikenal. Halo Kak. Lihat mukamu. Siapa?
Isma Kak Isma. Kemana boy? Boy. Maiko. Ay, Dari malah Senior ini. nama aja baru muncul Isma Wanti atau siapa? Halo calon sepupu. Calon sepupu maaf. Saya sudah sepupu ternyata saya sudah sepupu. Astagfirullah melanggar saya. Hati-hati, jangan sampai melanggar kode etik jurnalistik, Adinda. Enggak kan kalau dari segi keluarga saya sudah sebenarnya keluarga ternyata. Oh. Ya, nama masalah ini sih tahu tuh. Jadi sih. Siapa lagi? Ini sih. Ya, siapa? Ini kayaknya. Halo Kak. Halo. Saya nggak kenal juga mukanya karena agak gelap mas. Tolong Ki. Kader baru. Iya Kak. Oh, Angkatan. kalau kader yang baru tuh dia nggak kenal juga. Sini kue, pernah kenal kue. Magara diperkenalkan Kak. Ya boleh, makanya kita melalui virtual ini, melalui dunia maya ini, sebagaimana kita saling mengenalkan. Kasihan kalau kita ke senior nanti datang di kampus dibilang siapa. Adinda sakit itu, Amri. Oh, apa sih nanti kita saatnya di kita. Assalamualaikum Arif. Baru mana ini Kandar Rajab sama mantan ketua belum ada yang muncul ini. Sibuk ya mungkin Kak. Itu dia. Yang sampai pergi malam minggu ini Rajab ini bahaya ini kalau pergi malam minggu. Saya takutnya satu akun 2 orang. Ya itu dia. Oh di situ Tommy dilihat. Ini Kak. Tapi sebenarnya kalau satu akun 2 orang ya itu lebih bagus. Iya toh, supaya ini irit akun toh, supaya tidak terlalu banyak akun muncul di Zoom. Betul. Ini yang lain juga belum ada nih. Nanti kita kalau sudah datang semua baru kita bincang-bincang secara ini resmi. Arif, Jelo ke kopi, ku pertama yang jelo. mana eskapator Arif? Sudah naik kah? Iya, belum. Selamat datang untuk Muhammad Said ya. Muhammad Said, Anwar, Nur Wahyuni. Wah, ini Pak Sekum tidak ada ini. Assalamualaikum Pak Sekum, mana ketua ini? Mau bicara mana dia? Wah, dong anak-anak. Mana kabar Anyar? Mana semua? Pernawati, Nur Wahyuni, Rahma, Muhammad Said, Offset. Fadli, pemilik Sorong, Mukhlis, SPD, GR. Kalau mulis ini, masih gini nih, marah-marah kayak ini. Di dalam, tidak ada orang bawah. Tetap. Ada tambahan anggota ini. Kalau Mama Said kader baru atau sudah lama? Ada luar Sabang. Saya tidak dapat juga itu. Tidak tahu sih. Saya cuman masuk aja, Bang. Tapi enggaknya tidak asing saya lihat. Iya. Oh, berarti Arif dengan Mama Said ini dekatan bisa lihat ini. Iya Bang.
Rahma, berbicara Rahma. Ya, silakan bicara yang lain. Nah. Banyak teman-teman dari MM di sini, Bang. Halo Kak Arif. Jangan disapa kalau yang dekat-dekat ya. Ada Kak? Oh, ikan bete mana kepala itu ya? Yang penting jaga jarak, Bos. Corona. Wah, jangan jarak. Ada yang mutek kami, ku pikir atuh. Mama kasing-kasing kami setelan kindi sa demo ku pikir atuh. Wah, kamu minta pamun minta tak kita. Kopi apa, Dinda? Kopi susu atau kopi campur susu? Kata paruna kata barang, Bah. Apa nih kita makna wa mau bukakan ada di itu. Ya, nyaring sudah ditingkatkan saja lah. Mau direkam lewat YouTube atau bagaimana ini? Bagaimana, Pak Ahmad? Hah? Lewat YouTube. Kalau mau direkam lewat YouTube ya mati omongnya. Nyanong melo matian nih suaramu dan gitu. Ada yang anjo padam di mati suaramu ya yang bapak itu tuh. Oh, bisikan nih. Mana ini kena mulis? Aduh, belum muncul. Dia urus iskapator itu. Paling antusias ini kena mulis sama Yunda Darniati dan Kamu list lagi ini pakai anu Bang, masih pakai sarung dulu. Bisa tuang. Woi. Jawab apa jawab? Dona pada tuan. Bicara dulu loh. Nama pesadingkan arak teh. Ye. Oh, siripot ini, siripot kali main. Mau kate, mau. Bagaimana jalan di Pasean? Sudah tembus kah? Nah, itu yang perlu kita dengar sebenarnya ini perkembangannya bagaimana. Mau pulang ini, saya mau pulang kampung ini bagaimana kalau saya tidak sampai di Pasaparan? Aduh. Aduh Ganda. Lewat darat saja. Ah? Lewat darat saja. Terbang tanpa saya. Lewat darat Ganda. Bagaimana mau lewat darat nak? Longsor itu, aduh. Kalau bisa ya terbang saja. Ini siapa ini tabling ini?
Ableng, Fadli, Fadil. Nggak tahu. Kalau ada juga mau nonton di YouTube nantinya rekamannya ini boleh dilihat. Bagaimana kabar ini Kanda? Apa Kanda aku panggil? Aduh, terlalu tua orang kalau panggil Kanda ini. Panggil abang aja. Iya itu lebih bermasyarakat ya. Ini Sri Wahyu ini dapur kamera. Kayaknya rindu ini sudah Ajarin aku. Anda kok gaji jaringanmu mulis, tarik pulsamu, Ya tuang kita Pak kalau silang itu. tarik pulsamu. Kirim nomormu Dinda, saya isi. Apa yang nulis pasti enggak Kios. Ya mesti. Pira. Masa Oh, sudah ada sudah ada GR di belakang. Ini masih ada legend ditunggu ini. Ada Rajab sama Suraman mana Suraman tuh? Rahman ini. Kayaknya hanya isi bola aku itu kemarin sudah lihat. Hai. Ya, Ismail. Ima, mana Ima? Hadir. Gimana si Rajab itu? Hadir dulu deh. Apa pakai lajak-lajak weh. Ya, apa bahas si mana? Halo Kanda Amri, ada jangan lupa tahu ini si breaker channelnya Pak Muhlis ini. Si breaker ya. Ayo mulai. Paket itu sudah ada itu, paket itu sudah ada. Mana? sudah ada gak? Jangan sampai biasa tuh pakai itu tidak paham. Dia ada. Alhamdulillah. Selamat datang pakai itu. Baru masuk. Assalamualaikum. Itu aku ini makin gantengnya. Paket itu makin ganteng. Aduh, takutnya ini makin. Apa nama tak di koran tak? Ya. Halo, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Gimana nih itu? Kenapa ada suara cewek di situ, Dinda, saya lihat di samping. Oh, tidak ada Kak, tidak ada. Bebas Kak. Waduh. Cek, Jampas Andis. suaramu. Oh, Kanda Mulis ini mana ini mukanya? Merindu sama. Bagaimana kabar di sana Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Kak. Wah. Sana Ya. Yang mana ini? Anu semua dulu. Bicara satu-satu. Ya, saya mau mulai dari Isma yang paling di atas yang mau saya bicara dulu. Enggak. Cerita dulu lah. Yang lain diam. Siap, Kanda. Isma, kasih aktif mikrofonmu itu. Admin unmute aja dulu. Sebegini aja dulu.
Admin mute dulu, Amri, mute dulu. Semua, kecuali Isma. Wah, ini. Apa? Wih, anak tadi, anu nak. Apa nah? Anu kameran aja Siapa yang mana? turun? Jangan sampai ada sembunyi HP lagi. Rahma juga, Herna, semua-semuanya. Ya, tengok dulu pakai itu ya. Ibu Ismawati dulu yang cerita ini. Yoga? Hah? Berapa tuh? Tahu. Nggak kambas. Teh. Ya udah Kak. Aduh. Apa masalahnya nih, Amri? Mau katanya dulu foto dulu kan dah site ini ah. Banyak temannya itu Karim. Jadi obat nyamuk Ki ah. Pamijama gimana teh? Admin, tak satu-satu bicara. Allah. Ayo mulai. Apa ini Kak mau dibahas? Dari kampung dulu. Hah? Wah. Ya. Pakai tanah itu. Saya? Apa lo nggak bahas tahu? Ya Kang Damat, silakan cerita duluan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, salam Kambas. Salam Kambas. Salam Pak. Ya, Salam Pak. Salam Pak. Ya, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih dipertemukan melalui virtual
Berarti walaupun dalam kondisi COVID-19 atau 19 tidak menghalangi kita untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan di sini dan di sana masih sehat walafiat. Dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan wabah ini segera berlalu sehingga kita bisa dipertemukan dalam acara-acara yang lain, tidak melalui virtual tapi melalui yang sebenarnya dan nyata. Amin. Adik-adik yang saya banggakan, yang saya sayangi, yang saya cintai dalam ruang lingkup hanya cinta kakak dan adik ya. Tuh. Ya, yang pada intinya tanpa terkecuali adik-adik Kambas, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semua. Dan masyarakat Basean makin sejahtera, walaupun akhir-akhir ini ada sedikit bencana, ya tanah longsor tepatnya di Pajo, arah Nrekang Utara dan arah Bakaru juga ada longsor. Tapi saya lihat dari status Pak Ketua tadi ya, dengan berbagai chatnya dengan Pak Camat, akhirnya eskavator mudah-mudahan bisa, besoklah mudah-mudahan bisa diakses. Lalu melalui informasi yang saya dapatkan dari kampung juga, ya mudah-mudahan bisa diakses. Karena hari Jumat yang lalu ada aksi sedikit di Bakaru ya, yang sedikit ya menuntut ya perusahaan-perusahaan juga. Mudah-mudahan memperhatikan juga warga di sana termasuk warga Basean yang akhirnya dekat ya. Oke adik-adik semua yang 99% saya kenal semua dan saya lihat makin cerah mukanya, mudah-mudahan karena ibadah atau kalau karena habis cuci muka karena ini malam minggu. Kayaknya dua-duanya semua masuk. Ini adalah malam yang panjang buat anak muda seperti kita ini karena saya masih muda sebenarnya. Ya, sebenarnya. Kalau antara saya dengan Pak Ketua lebih kelihatan tua daripada saya. Ya. Oke. Saya sangat mengapresiasi dari guru dari Kalimantan, Bapak Amri SPDGR, salam hormat. Dan buat Adinda, satu lagi yang kita tunggu-tunggu sebenarnya ini dari Panglima Perang Kambas ini, Abdul Rajab dan Surahman yang notabene ya bertanya tadi malam ini temanya apa, jam berapa tapi kok tidak muncul-muncul. Tapi yakinlah percaya bahwa beliau sedang mengintip kita di akun yang sama tapi tidak memunculkan mukanya. Benar tepat. Mudah-mudahan kita ini sebenarnya mengharapkan karena saya jauh di Nusa Tenggara Timur, saya mengharapkan dari Bapak Ketua Kambas karena beliau yang selama ini dan ya pengurus lah yang dekat-dekat sini termasuk Arif ya, yang intinya saya tidak sebut namanya lah, intinya semua adik-adik Kambas yang selama ini aktif berjuang demi kemaslahatan warga itu sendiri dan mudah-mudahan ya walaupun halal bihalal tidak terlaksana dan saya anggap juga ini malam adalah halal bihalal untuk kita semua. Kemudian mungkin nanti ada arahan-arahan yang mengenai mubes itu ya mungkin karena COVID ini jadi tidak terlaksana. Kemudian saya berharap ada komentar dari kita semua pihak ya. Pak Muhlis ini sudah hilang kayaknya ini dia. Dia masih ada. Oh dia masih ada. Kalau Adinda Mulis tidak ada pulsa, kirim aja nomornya. Saya berikan. Aman. Tapi kalau sudah ada titel GR baru dikirimkan pulsa ini kan apa ya? Dunia terbalik lah gitu. Ini istilah orang di kampung lino tibaliang. Itu. Apalagi Adinda Arif kayaknya di warkop ini saya lihat ya
berarti bisa dikatakan jaringan aman lah ini. Ya. Oke, saya persilakan kepada saya, ini hanya pengantar saya kembalikan kepada host Bapak Amri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa. Apa bahasa Indonesianya itu kayaknya prolog ya, pengantar. Itu sangat luar biasa dari Kanda Ahmad. Ya, kalau saya masih butuh ilmu bersama beliau itu tadi cuma terlalu cepat dipisahkan di jarak. Mungkin langsung ke ketua bisa cerita lagi. Selamat datang Rahman, selamat datang. Silakan Pak Ketua cerita apa yang mau disampaikan, harapannya. Oke, siap Kak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terhormat Sekanda semua tanpa terkecuali, dan yang saya hormati pengurus yang sempat bergabung, dan begitu pun dengan anggota yang belum masuk dalam pengurus yang sempat bergabung pada malam ini. Dan ucapan terima kasih juga kepada Sekanda Hamdi yang sudah memfasilitasi untuk bagaimana kemudian kita bertatap muka meskipun tidak secara langsung begitu. Karena kan yang seharusnya memfasilitasi adalah dari pengurus sebenarnya. Tapi karena persoalannya kendala di persoalan pemahaman mengenai persoalan aplikasi ini perlu begitu, sehingga tidak sempat untuk bagaimana untuk bertatap muka di virtual begitu. Dan mungkin mengenai persoalan ada berbagai macam bentuk masalah, baik itu dari kampung maupun di Rohli, persoalan medis. Kalau persoalan mungkin di kampung mengenai persoalan bencana alam, mengenai persoalan longsor, itu kemarin sudah sempat komunikasi sama Pak Camat langsung, dan alhamdulillah tadi sudah naik ekskavatornya, dia sudah mulai di Bakaru. Dikarenakan kemarin sempat komunikasi juga bahwa harusnya itu lewat Indrekan agar supaya yang cepat dikerjakan itu di Pajo, dikarenakan itu adalah akses jalan utama dari Bastian. Akan tetapi keluarga di Surakan itu kemudian tidak mengizinkan untuk ekskavatornya jalan naik di Tondok Datu, dikarenakan bahasanya jalannya akan rusak. Karena mobil yang kemudian dibawa dari PU yang muat alat berat, katanya itu tidak kuat mendaki di Tondok Datu, sehingga katanya harus jalan kaki. Sedangkan masyarakat yang Riau Utara atau tepatnya di Surakan itu kemudian tidak diizinkan, sehingga satu-satunya jalan melalui akses Jalan Bakaru, dan kemungkinan besok itu mungkin sudah sampai di Pajo, mungkin kurang lebih begitu Pak. Ini mengenai persoalan kejadian longsor yang ada di Pastiang. Kalau misalnya persoalan medis, dikarenakan mungkin ini persoalan COVID-19 dan ini sudah melewati jangka waktu, sudah molor sampai 3 bulan, karena harusnya itu medis sebelum Lebaran dan harusnya dilaksanakan bulan-bulan 3. Akan tetapi dikarenakan persoalan adanya wabah COVID-19 sehingga sampai sekarang masih molor. Sehingga tunggu adik-adik untuk naik di Parepare, dan rencananya insya Allah nanti kalau misalnya sudah Lebaran akan dikondisikan. Kalau misalnya ternyata adik-adik tidak bisa berkumpul di Parepare, ya saja akan dilaksanakan di kantor desa Bastian kalau misalnya ini. Tapi kalau misalnya ada sifatnya masukan dari senior, Sekanda semua itu kami butuh arahan, masukan mengenai persoalan bagaimana medis dan Kambas ke depannya agar lebih baik lagi. Dan saya pikir mungkin mengenai persoalan bencana di kampung dan medis mungkin kurang lebih seperti itu yang sempat saya sampaikan.
Dan nanti dilanjut lagi kalau misalnya masih ada yang perlu disampaikan mengenai perihal bisnis dan rencananya yang ada di kampung, Kak. Ini kurang lebih seperti itu, Kak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kanda Hamfri. Ya, terima kasih pengantar dari Ketua Himpunan Mahasiswa Bastian. Sangat luar biasa sebagai senior. Sebenarnya harus meminta maaf kepada beliau. Sebenarnya tadi malam itu hanya main-main saja. Bagaimana kalau kita lakukan video call melalui aplikasi Zoom. Cuma saya lihat di grup itu banyak yang merespon, jadi kayaknya bagus diteruskan ya seperti itu. Tapi kalau persoalan kinerja mungkin saya sebagai senior mungkin melebihi sudah keterlaluan mengambil alih fungsi dari Himpunan Mahasiswa Bastian. Sebenarnya itu kemarin itu hanya bercanda sih sebenarnya. Lah bagaimana kalau kita ketemu lewat dunia maya, tapi direspon bagus dibuatkan ya. Tapi ya enggak apa-apa lah. Untuk PR berikutnya, saya mengharapkan bagaimana dari pengurus Himpunan Mahasiswa Bastian itu bisa memfasilitasi teman-teman itu dalam virtual seperti ini. Ini kan kalau seperti ini kita bisa bicara langsung. Jadi kalau misalnya melalui WA, kadang kita malas membaca dari atas sampai di bawah. Jadi langsung kita scroll ke bawah, jadi langsung kelihatan di bawah. Tidak melalui dari pembahasan. Kalau seperti ini ya bisa kita sharing langsung. Nah, mungkin saya persilakan dari Kanda Rahman untuk berbicara juga. Kemudian nanti Kanda Mulis. Silakan, Kanda Rahman. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Lanjut dulu ke Kanda Mulis. Saya baru juga masuk ini. Saya belum tahu ini apa yang dibahas. Kan temanya kita tapak anak dah. Ya. Lanjut dulu Kanda Mulis dulu. Jangan lupa. Kanda Mulis silakan. Katanya Adinda Kanda Rahman ini mengalihkan ke ini. Selamat datang Komandan Abdul Rajab. SPD insyaallah SPD. Kanda Mulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom. Wah, jangan pakai salah di sini Islam semua, Bang. Oh iyalah, dipaham. Karena ada pakai selamat malam, jadi enggak apa-apa. Oh iya. Nah, karena yang tadi pembahasan dari Kakanda Pak dosen dengan Kakanda Ketua mengatakan bahwa yang pertama itu terkait masalah kampung, kemudian masalah mubes. Nah, kalau masalah kampung, kalau persoalan bencana alam itu tidak bisa kita pungkiri bahwa hampir seluruh, kalau persoalannya di misalnya lihat Bakaru, kemudian masuk di Basyam, nanti kalau pulang misalnya sebelum dia kembali atau kalau misalnya memang mesti keluar lagi, sebelum dia kembali perbaiki memang semua. Namun setelah diperbaiki, mesti teman-teman Kambas ini terus memantau masyarakat yang supaya bisa merawat jalannya ya, terutama di drainasenya. Karena persoalannya tanah di Basyam itu tanahnya mirip-mirip tanah mati ya, hampir dia pasirnya pasir mati. Jadi kalau kena air pasti ya longsor lah. Nah kalau drainasenya tidak dijaga dengan baik, selokan sangat atau kalau koponomi wai air akan masuk di jalanan, jadi besar kemungkinan jalan akan rusak kembali.
Nah, persoalan MUBES singkat aja ya. Persoalan MUBES ini sebenarnya bukan persoalannya apakah nanti diadakan di kampung, apakah diadakan di Parepare dan dimanapun itu. Sebenarnya silakan dilaksanakan. Boleh, ini adalah yang normal. Jadi bagaimana kita membiasakan hidup yang baru. Nah, persoalan tempatnya itu tidak jadi masalah. Yang penting itu kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu aja. Ya, sampai di situ dulu. Kanda, saya kembalikan kepada host, ke Kanda Amri. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sayangnya ini Kanda Mulis tadi ini tidak memperlihatkan wajah kegagahannya, jadi agak tidak bagaimana orang memperhatikannya. Padahal teman-teman itu butuh muka gagah. Dia belum pede dengan kegagahannya itu. Itu dia. Padahal teman-teman ini menunggu loh dari tadi bagaimana ini wajahnya sudah bagaimana. Terima kasih Kanda Mulis. Saya mungkin persilakan ke Kak Kanda Rajab. Silakan. Tunggu, Kanda Rajab ini belum diaktifkan suaranya. Halo Kanda Rajab, silakan aktifkan suaranya dulu. Halo. Ya, silakan. Iya, begini Bapak Moderator, maksud saya baru masuk ini dan saya tidak tahu pembahasan gitu ya. Jadi masuk saya di belakang lah. Kasih dulu senior yang lain karena saya baru bergabung ini Kak. Iya, saya tidak tahu. Saya mau bilang apa tuh. Makanya saya kemarin malam saya usulkan bahwa apa temanya sehingga paling tidak ada persiapan. Nah ini kan tidak ada. Begitu Kak Kanda. Ya betul. Sebenarnya tadi malam ya. Saya masukkan saja begitu. Jadi kalian balik dulu ke Kamri. Yang lain mau dulu Kak. Saya tidak tahu. Barusan ngikut ini. Ini kan sudah semua mulai dari Kanda Amas sudah, mulai dari ketua sudah, masuk Kanda Mulis, Kanda Rahman menjelang juga. Jadi semua sudah sebenarnya hanya harapan. Kalau misalnya kita mau tentukan tema, itu tadi malam saya tentukan bahwa ini hanya mulanya sebenarnya hanya membuka ruang bagaimana harapan kita ke depan. Ini kan harapan saya kira kalau sekelas Adinda Rajab biar tanpa tema bisa. Makanya saya juga heran ini malam. Bukan persoalannya Kak. Tidak Kak. Samaran kan ada apa kupau. Apa-apa, ini kan masih pembuka. Ke depan ini kita tentukan temanya apa, mau kita tentukan apa yang kita apa. Tidak boleh Pak. Saya menyapa Mipeng saja. Ya boleh silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati Kakanda senior kita Dewan, pokoknya senior lah. Beberapa saya lihat yang hadir ada Kakanda dosen Ahmad yang sudah jauh di sana Kupang, tapi tetap stay selalu mengawal, paling tidak mengontrol lah teman-teman yang masih menjabat sebagai pengurus. Ada lihat saya Kakanda Amri yang kayaknya apa ya, sudah luas jaringannya di Kalimantan ini. Jadi paling tidak kalau kita ke Kalimantan langsung saja hubungi beliau, paling tidak bisa aman lah. Dan ada Kakanda. Oh iya, saya pikir kemarin sudah dikader di ini di Wahda Islamiyah. Iya, karena kayaknya sudah mau dikirim ke Lebanon, ke Palestina mungkin. Ada juga Kakanda guru hebat kita yang baru-baru mendapat gelar GR, mantan ketua di cabang Parepare lah. Ada saudara Mulis yang beberapa hari ini saya lihat di grup. Ini juga intens melakukan pembaruan dalam bentuk
video-video pembelajaran kalau saya tidak salah. Cuma saya belum nonton videonya. Tapi paling tidak saya sudah subscribe. Itu yang paling penting kan? Betul. Malam ini saya juga promosikan beliau. Ya. Kenapa Kak? Malam ini saya juga promosikan beliau bagaimana sebagai YouTuber beliau. Ya, itu perlu disupport lah. Ada juga Bapak Ketua, Pak Sekum. Ada calon ketua kayaknya, Pak Sekum calon ketua. Ada teman-teman yang lain, saya ucapkan selamat malam. Semoga sehat-sehat. Ya, agak lama ya baru kita ketemu kembali ini, persoalan corona. Jadi, ya paling tidak silaturahmi jalan melalui virtual inilah, gitu. Siapa lagi nih yang hadir? Teman-teman, adik-adik yang lain saya tidak tahu karena kalau kayaknya saya lihat ini ada Isma, Ernawati, Muhammad Said, Rahman, Rahma, Asir ini. Oh iya, ucapkan ini yang mantan-mantan pengurus juga sempat hadir. Selamat malam lah. Tuh. Apa kita lagu pawe? Tema apa lagu pawe? Masuk saya. Tidak ada yang mau bilang ini Kak. Iya, kembali kami ke. Kalau tidak ada, cari lagi yang mau bicara ini. Ya betul itu Kak. Ya, nanti kita diskusi lah. Oke Kak. Sekian. Jangan gerogi, Adinda Rajab. Santai. Nggak gerogi aja kayak ini Kak. Cuma kayaknya satunya ada jadi bisa paham kok. Ada semua senior ini pasti agak gerogi. Saya persilakan untuk ini. Kanda Rahman. Rahman silakan. Rahman. Silakan dilanjut Rahman. Ya, siap Kak. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kanda-kandaku yang ganteng-ganteng. Saya juga ini bingung apa yang saya mau bahas ini Kak. Sebenarnya kalau bingung ini kita hanya yang namanya awal, sebenarnya kita silaturahmi saja. Intinya tadi malam saya bilang itu ya kita tapak. Artinya hari ini bagaimana perubahan muka dari tahun ke tahun dan ternyata banyak perubahannya. Tapi kalau kalau untuk gagasan itu apa artinya pemanisnya ini adalah silaturahmi kita. Silakan. Ya begini boleh saya Kak. Saya sedikit masukan buat teman-teman kan saya dengar-dengar sudah fiskatornya sudah tembus ya di Desa Pakaru. Jadi saya sedikit juga ada berapa kejadian-kejadian itu di di Sulawesi itu hampir kejadiannya dan analisis kejadiannya itu semua terjadi karena penggundulan hutan. Jadi saya sedikit memberikan masukan teman-teman, bukankah kita tidak belajar dari kejadian yang terjadi di antara desa Temban dengan desa Butu Batu. Itu waktu halal bihalal. Ya, kemudian yang kedua, terjadi baru-baru longsor itu jadi di banjir lumpur itu terjadi di Masamba. Ya, kejadian di Baseang ini pun hampir saya saya sedikit mempelajari yang kejadian kemarin itu di Baseang itu karena banyaknya petani jagung di desa Baseang yang menyebabkan sehingga terjadinya penggundulan gunung. Jadi masukan ke teman-teman buat yang pengurus Kambas, saya salut untuk saat ini kepengurusannya karena sudah bisa memasukkan eskavator dan untuk kedepannya saya sedikit memberikan masukan ke teman-teman yang pengurus Kambas agar
mengadakanlah sosialisasi ke masyarakat di kampung, ya, terkait masalah longsor yang terjadi di beberapa daerah supaya pengurangan kejadian longsor itu bisa berkurang. Ya. Kalau eskavator terus, yang sampai gundul itu terjadi ke depannya lebih parah lagi. Ya, bisa saja longsor yang terjadi yang parah di daerah lain itu bisa saja terjadi di kampung kita. Jadi itu PR banget gitu buat teman-teman di kampus ini yang selaku teman-teman pendidik, teman-teman terpelajar di Bastian. Jadi mungkin itu saja untuk mengenai saran saya kepada teman-teman. Ya, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih masukannya dari Rahman. Itu harapannya sangat luar biasa untuk kepengurusan. Nah, sebenarnya malam ini terlalu banyak sebenarnya kalau kita mau bahas semua masalah. Nah, saya langsung satu persatu saja ya, saya kasih kalau apa lagi. Rahmat silakan kalau misalnya mau bicara. Ya, aktifkan suaranya. Silakan. Rahmat. Oh, kayaknya ini junior ini tidak ada yang aktifkan semua kameranya. Kalau ya Arif lah. Silakan. Yang lain kayaknya tidak siap. Arif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil sabri sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Terima kasih Kanda mungkin atas kesempatan diberikan dan terima kasih juga karena sudah memberikan fasilitas meskipun lewat Zoom, tapi arahan-arahan nantinya setidaknya bisa kita dapatkan lewat Zoom itu sendiri. Nah sebenarnya Kanda, kalau kita bicara persoalan Kambas Kanda, sebenarnya kami juga ingin minta saran Kanda, bagaimana sebenarnya Kambas ini kedepannya kan ini kan mau mubes Kanda. Regulasi seperti apa sebenarnya ini Kanda yang bisa kita gunakan untuk mubes? Apakah memang kalau kita melalui media seperti ini, media virtual, apakah cocok atau bagaimana Kanda? Karena kan di sisi lain banyak teman-teman di kampung, di sisi lain banyak juga yang di Makassar. Nah, itu yang menjadi persoalan Kanda. Sedangkan Pak Ketua sekarang jauh-jauh hari sudah bukan mengeluh sih, cuma dia bahasakan kasihan sama teman-teman yang lain yang mau mencalonkan, kemudian takutnya masa baktinya terlalu singkat. Itu Kanda yang mungkin saya bisa sampaikan Kanda toh. Terima kasih Kanda. Nah, ini persoalan regulasi atau saran-saran dari senior bagaimana mekanisme yang lulus ya. Ya kalau betul itu Kanda. Itu yang paling sulit itu sekarang mau kita tentukan bagaimana. Untuk rekamannya ini bisa langsung share nanti ya. Kalau misalnya ada yang bicara mau didengar ulang nanti share ulang bicaranya. Kalau Adinda Era, silakan bicara. Kenapa langsung kabur? Apa Hernawati, Anwar, Salma, Mama Said, banyak loh junior lagi. Coklat kayaknya nih Kak. Oh ini apa? Sama kayaknya. Yang mana Hazelnut yang mau coklat? Ya, siapa ini yang Kak, sama warnanya ini. Atau Wahyudi. Kalau ada mau disampaikan silakan. Coklat kita tuh ini Kak, coklat kalau saya. Wahyudin. Silakan aktifkan kameranya dulu baru bicara. Coklat sama ini. Silakan aktifkan speakernya. Sama jadi Kak.
Wahyudi. Kasih dulu yang lain kan dah. Oh, kalau yang lain ini sudah ini. Kalau Adinda Anwar, Assalamualaikum. Katanya tadi ini siapa yang promosikan calon ketua, insya Allah. Anwar. Anwar dulu kan dah, calon ketua. Salam. Waalaikumsalam. Ya ketua, silakan. Ya, kalau misalnya mungkin tidak ada yang ini, mungkin saya sedikit mungkin minta saran Kak mengenai persoalan apa yang kemudian tadi sudah dibahasakan oleh Kanda Maman mengenai persoalan situasi dan kondisi hari ini di kampung, sehingga memang saya anggap bahwa perlu untuk bagaimana kita diskusikan bersama-sama, minta saran minimalnya dari kita, bagaimana kemudian mengenai persoalan masyarakat dan khususnya untuk petani ke depannya agar supaya tidak istilahnya selaku mahasiswa Kambas punya solusi untuk bagaimana ke depannya untuk petani di kampung agar supaya tidak menebang pohon atau menanami ketinggian yang 45 derajat kayaknya kurang lebih seperti itu. Karena sempat kemarin saya chat sama Pak Camat di Lembang, karena beliau juga cukup welcome kalau misalnya diskusi-diskusi persoalan bagaimana pembangunan dan sebagainya. Dan sempat kemudian beliau membahasakan bahwa bagaimana supaya masyarakat di desa Wasiang itu kemudian menyadari agar supaya gunung yang mempunyai kemiringan 45 derajat, bagaimana supaya itu kemudian tidak digunduli untuk ditanam jagung. Dan saya kemudian menanggapi bahwa ini memang sifatnya istilahnya tumpang tinggi dikarenakan masyarakat juga bagaimana supaya mereka mendapatkan penghasilan meskipun ceritanya bukan dari jagung, dan harusnya pemerintah dan masyarakat sebagainya punya solusi untuk bagaimana menanggapi hal itu. Dan beliau ternyata jauh-jauh hari katanya sudah memperbincangkan dengan Bupati Pindrang, dengan Pak Desa juga kayaknya kurang lebih seperti itu bahasanya, bahwa tahun 2021 ada program kerjanya untuk bagaimana kemudian gunung yang mempunyai ketinggian 45 derajat atau kemiringan 45 derajat itu kemudian tidak lagi digunduli, akan tetapi akan ada penanaman pohon jangka panjang atau tanaman jangka panjang yang sifatnya produktif dan hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga ini mungkin perlu kita ini bagaimana ke depannya, apakah hal itu kita support ataukah istilahnya ada masukan-masukan lain yang bisa kita tawarkan untuk masyarakat di atas. Karena kan jangan sampai istilahnya ditanami saja pohon-pohon dan sebagainya dan dia sifatnya tidak menghasilkan untuk masyarakat. Dan itu juga istilahnya disayangkan kalau misalnya mereka yang seharusnya punya pendapatan dari ini dan karena persoalan pohon-pohon yang sifatnya tidak produktif dan sebagainya. Dan harusnya kita istilahnya punya solusi untuk bagaimana masyarakat tetap menikmati meskipun bukan dengan tanaman-tanaman jagung yang sifatnya rawan longsor kalau misalnya digunduli dan ditanami dengan jagung. Mungkin kurang lebih seperti itu Kak, dan mungkin bisa kita diskusikan dan saya anggap itu mungkin cukup penting untuk bagaimana di ini. Ya. Mungkin saya kembalikan ke Kanda Amri. Ya. Itu masukan dari ketua sangat luar biasa. Persoalan yang sekarang yang kita hadapi di kampung itu betul bahwa tanah itu hampir sudah gundul semua. Persoalan perut, ya mau di apa juga, karena itu tuntutan hidup dan biaya hidup itu semakin mahal juga. Jadi kalau untuk sekarang orang tua kita di kampung tidak berjuang, otomatis anaknya tidak bakalan sekolah. Nah, kalau contohlah saya dulu ya, dulu itu kalau hanya kita mengharap misalnya apa ya yang dulu itu kopi apa lagi ya,
palan, kemiri, kopi itu tidak bakalan cukup untuk membiayai teman-teman yang kuliah. Yang sekarang itu yang hampir menyokong teman-teman kuliah itu hampir yang jangka waktunya itu sekitar 3 bulan dan 4 bulan. Itu hampir semua yang menyokong teman-teman untuk kuliah. Jadi memang ini permasalahan ini sangat fundamental yang mesti kita bahas bersama bagaimana solusinya. Apakah pada saat istilahnya tadi yang digundul mau kita tanam kembali dan ada jangka waktu ada tanaman yang produktif yang mau digantikan, itu perlu memang didiskusikan dengan Bapak Ibu kita yang di kampung. Cuma kalau program yang mesti kita lalui, kalau tidak salah itu di anggarannya desa itu ada pembahasan pemberian sadar hukum. Itu kalau saya tidak salah itu ada kaitannya dengan pemberian sadar hukum. Bisa kita berikan pemahaman seperti itu bahwa kalau misalnya pun tanah seperti ini tidak bisa lagi kita tanam. Tapi itu pasti pro kontra ya, butuh pembahasan yang ekstra untuk pembukaan di sana. Apalagi kalau sekarang di kampung kita itu hampir gunung lah, istilahnya gunung itu pasti orang tua kita bilang itu ya kita ini di gunung, masa yang kemiringan 45 derajat itu kita dilarang untuk tanam, ya otomatis pasti pro kontra ya. Pandangannya kan tamat atau bagaimana? Baik, terima kasih Rinda Amri. Ya, saya melihat di kampung tuh ya bencana ini ya perpaduan antara keserakahan dan kebutuhan. Ya, betul. Ya, kenapa saya bilang begitu? Ya, ini kan awalnya, ini awal saja. Ya, tahun depan akan ada lagi. Karena kenapa? Ada program pemerintah yang tidak sampai ke masyarakat. Contoh, pemerintah menganggarkan mau tanam bawang. Padahal di masyarakat tidak tanam bawang. Akhirnya bawang putih itu buruk kanai. Nah, karena masyarakat kita ini makanya di kampung butuh memang metode persuasif yang ya antara semua kalangan lah, termasuk kita yang adik-adik kambas, senior, pengurus, tokoh masyarakat, intinya semua lah, bahwa bagaimana ke depan, ya memang sekarang itu belum kelihatan, tapi ya lihatlah ke depan cucu anaknya, mungkin cucu kita atau anak kita yang akan mendapatkan itu. Karena saya lihat tidak ada memang, pokoknya babat habis hutan. Nah itu yang terjadi di Masamba itu kan seperti itu. Jadi kalau memang penggundulan hutan, ya itu mungkin butuh solusi. Karena ya saya katakan tadi antara kebutuhan dan keserakahan. Karena sebenarnya kalau saya lihat indeks pendapatan atau gaya hidup kita di Basian itu ya, itu jauh sekali meningkat itu Pak Amri. Jadi kalau bisa jagung, jadi itu yang pertama. Yang kedua, ada antara penyuluh pertanian dengan pemerintah desa ini, kok tidak ada evaluasi tuh. Padahal penyuluh pertanian itu orang-orang di kampung juga. Ya, contoh, penyuluh pertanian sering naik di kampung tapi tidak ada solusi yang diberikan. Itu hanya datang cek foto-foto upload di FB, ya seolah-olah bekerja. Tapi hasilnya mana? Tuh. Jadi kalau misalnya persoalan longsor, ya ini awal saja sih saya kira. Nanti berikutnya akan kalau tidak ada pencegahan antara kita semua atau edukasi kepada masyarakat, karena menghadapi masyarakat di kampung ya sudah, pasti ucapan yang pertama yang dia ucapkan ke kita itu, ya, iko mau pakan dina. Nah, kita mau jawab apa kalau seperti itu? Nah, itu. Nah, padahal intinya dia menanam bahwa hari ini saya tanam, besok saya panen,
urusan anak saya ke belakang itu urusan di belakang. Nah itu kan pemikiran itu kan tidak tepat untuk kita. Ya. Kemudian persoalan eskapator itu eskapator ya, sudahlah. Itu akan kembali, tidak mungkin tinggal di Basean. Itu. Persoalan mengenai tidak diizinkan masuk di melalui Surakan, ya mungkin ada hal yang lain. Tetapi kalau masalah edukasi, ya persuasiflah kepada masyarakat. Tapi saya rasa dan saya alami memang di Kambas dulu ini kan kita sering menghadapi itu yang bagaimana kita dicerita sana sini, tapi ujung-ujungnya ya kita juga dia sendiri yang ngomong, dia yang tidak omong berbicara ke kita padahal kita berbuat baik. Dan saya kira anak-anak Kambas itu saya lihat banyak cerita, saya dengar cerita bahwa ya muncullah di status-status Facebook, tapi ya yang bikin hati sakit bahwa bahkan ada mahasiswa yang saya dengar bahwa ada salah satu sekian banyak atau sedikitlah mahasiswa bahwa dia terpaksa masuk Kambas. Nah itu kan persoalan-persoalan itu yang masuk di telinga saya. Tapi karena belum saya sampaikan ke Pak Ketua. Kemudian persoalan kampung. Di kampung ini butuh ya itulah edukasi antara pemerintah, Kambas, tokoh masyarakat, tokoh adat. Karena ucapan yang paling pertama itu ya itu. Nah, adalah iko da kalapakan deh. Nah, itu siapa yang mau intinya siapa mau help sebenarnya itu. Kalau ucapan itu muncul, iko da kalapakan deh. Nah, siapa mau help? Siapa mau tolong? Nah, kalau muncul seperti itu, kalau siapa mau help baru kita mundur, bahaya juga itu. Jadi berjuanglah. Ya sedikit demi sedikit, ya. Baru itu. Jadi jangan juga langsung patah semangat bahwa ya. Nah memang di Pajo ini memang riskan. Sekarang kan sudah terjadi. Nah saya lihat di Pajo itu yang video memang gundul di atasnya. Itu. Karena memang sekarang juga masyarakat dia pindah melo. Itulah apa pangkami sana minasanga lokasina kejauhan mina jonga tobata karena nalongge kana dan dalena. Nah padahal itu sebenarnya makin kau gundul ya sudah awal saja itu ya. Makanya saya tidak heran waktu ada longsor di Paja ya sudah itu saya dari dulu berbicara dengan teman-teman di pemuda di Paseparan, tapi ya hanya itu jawabannya. Nah, sekarang saya lagi tanya ke dia. Saya sampaikan itu perkataan saya di pemuda-pemuda di Paseparan, khususnya di Paseparan. Nah, lihat, apa yang terjadi di Pajo? Setahun atau 2 tahun yang lalu saya cerita ke kalian, dan itu longsor betul. Nah, sedikit lagi akan ada gunung-gunung lagi yang itu. Apalagi, saya lihat juga Pak Ketua sering, senso kaju. Nah, itu saya lihat makanya, jejak digital itu tidak bisa dibohongi, ya. Nah, itu jejak digital itu tidak bisa dibohongi. Jadi saya ini diam, tapi saya pantau ke dia dan dia sekalian. Oh, Facebooknya seperti ini, apa statusnya, ya kentara itu ya. Oh, sedang di mana, ya apakah pengusaha-pengusaha muda bagaimana jualan-jualannya, mantap. Saya kira itu untuk ekonomi Kambas ke depan tidak donatur itu akan tidak susah lagi mencari dana kalau ekonomi umatnya di Kambas ini akan berjalan begitu. Ya saya kira itu hanya itu Pak Andri. Silakan. Enggak kedengaran suara Kanda.
pasangan begitu. Said. Tahu. Harus dikasih keluar dulu. Saya mungkin masukkan juga ini persoalan fasilitas yang masalah yang saya pantau melalui media sosial. Itu ada 2 minggu yang lalu pun tidak salah itu ada Facebook siluman yang muncul di media sosial. Itu banyak permasalahan yang dia bacakan. Salah satu yang memang sampai sekarang yang saya inginkan untuk di kampung itu adalah BUMDes. Itu banyak ide-ide BUMDes yang mesti kita sarankan ke pemerintah setempat kalau memang itu yang dibutuhkan. Itu yang kemarin kalau teman-teman pantau di media sosial itu ada Facebook, kalau tidak salah siapa namanya itu kemarin di Facebook itu yang mengamuk juga. Berarti saya pantau ya, berarti di internal kita ini, di internal Kambas itu ada sebuah masalah yang tidak terwadahi oleh segelintir orang yang menurut dia itu betul-betul masalah besar. Dipantau ya. Itu banyak sekali. Walaupun sebenarnya saya kemarin mencoba mengundang ke grup Kambas itu dia tidak mau gabung, berarti orang ini ibaratnya pengikut, dia tidak mau kita identifikasi. Tapi tak apa-apa lah. Tapi sampai sekarang dia sudah menghilang entah kemana. Ya. Kemudian masalah penggundulan, itu memang bertolak belakang dengan kondisi lingkungan. Karena saya juga pernah mempelajari tentang lingkungan hidup, itu memang tidak sesuai kalau di kampungnya. Itu jauh sekali dari kondisi alam yang sebenarnya. Ya, jadi butuh masukan yang sangat ekstra ke orang-orang tua kita ke kampung, bagaimana mengurangi semua itu. Ya sama tadi Kanda Ahmad, kalau kita sudah dikasih nadain kita irken natu mata satu itu udah kelapakan dia nagu lama kuliah ya. Itu kan tidak ada solusi sudah yang kita mau dapatkan kalau begitu. Itu parah itu kalau itu yang kita dapatkan dari orang tua. Yang istilahnya itu intinya mengurangi illegal logging untuk di kampung sekarang boleh dimulai dari sekarang. Itu Kambas sendiri itu bisa memulai memasang spanduk di tempat-tempat terkecil atau di pojok-pojok yang sangat vital untuk dibaca oleh orang-orang. Misalnya di Pajo boleh dipasang satu spanduk mengurangi penebangan liar. Di setiap kampung ada lagi. Itu bisa mulai dari sekarang kita kampanye kecil-kecilan. Jangan sampai kalau kita mulai dari sekarang itu kampanye kecil-kecilan, pada saat kita masuk nantinya itu tidak dia bisa terima. Sama sekarang mahasiswa itu. Kalau dikasih masalah hari ini, pelan-pelan beberapa tahun ke depan dia akan sudah terima itu. Jadi sama bagi saya masalahnya itu hampir sama di kampung, pelan-pelan saja edukasi. Kalau sudah teredukasi, insyaallah ke depan akan pemikirannya bisa seperti kita lah. Tapi intinya itu kebutuhan bagaimana kita tetap tingkat pendidikan di kampung itu terwadahi dengan biaya dari kampung juga. Ya. Kemudian saran saya persoalan Kambas tadi yang diusulkan dari Adinda Arif, apakah boleh menggunakan virtual atau bagaimana? Itu ada sebenarnya bisa ada juga sarannya dari Kanda Mulis tadi. Itu tidak apa-apa melakukan pertemuan secara langsung, tetapi itu memenuhi protokol pemerintah yang ada. Jadi tidak apa-apa. Tapi kalau memang dianggap berbahaya, silakan boleh seperti ini, daripada terlalu bosan pengurus juga nantinya itu tidak ada juga yang kerja. Itu yang paling utama itu. Saya
saya pernah alami itu kalau mengurus di organisasi sudah sampai waktunya tapi belum diganti ya itu akan terjadi kebosanan. Jadi itu yang saya takutkan. Sebenarnya malam ini juga saya selaku pribadi mendorong Ketua Kambas untuk bagaimana secepatnya melakukan musyawarah besar, entah melalui virtual atau melalui temu langsung, saya tidak persoalkan. Yang jelasnya bagaimana kerukunan Bastian itu bisa tetap ada tongkat kepengurusannya ke depan. Ya, saya takutkan itu kalau sekarang saya pantau itu hanya ketua yang aktif antara ya, tapi yang saya lihat ya, yang saya lihat sekarang itu hanya ketua yang sangat aktif sekali itu melaksanakan tugas-tugas. Padahal kalau saya mau lihat ya, padahal ketua itu hanya manajerial. Tangan kanannya itu, kakinya itu masih bisa semua difungsikan. Tapi yang saya herankan kok ketua ini kerja sendirian, berarti ada pemikiran saya bahwa anggota-anggotanya ini kayaknya sudah merasa bosan untuk bekerja. Nah, ya sampai seperti itu anggapan saya ya. Mungkin terlalu jauh sih, tapi itu kalau itu yang terjadi ya parah betul. Tapi kalau saya apresiasi, saya sudah sangat apresiasi ketua untuk sekarang itu aktif. Kalau misalnya ada yang kita inginkan di grup, itu kadang langsung ada balasannya ya. Itulah yang diharapkan oleh senior-senior. Informasi tidak pernah dihentikan untuk disampaikan di grup. Ya, kalau ada masalah silahkan sampaikan. Seperti tadi, kayaknya itu yang siapa tadi itu Budi itu ada yang mau curhat. Itu silakan kasih pandangan masuk. Itu kan tidak jadi persoalan yang ada di daerahnya dikasih tinggi jalannya, itu silakan kasih masuk siapa pandangan, itu tidak jadi persoalan. Jadi pengurus-pengurus yang lain juga, tangan kiri tangan kanannya Pak Ketua, kakinya dan kepalanya. Intinya kalau misalnya saya gunakan bahasa-bahasa yang lain, misalnya kakinya, tangannya itu kabit-kabitnya sekretarisnya mohon tetap dikontrol menggunakan tetap melakukan sesuai dengan fungsinya ya. Yang sampai sekarang itu hampir kalau administrasi harusnya sebenarnya malam ini yang fasilitasi pengurus betul ya, bukan inisiatif dari senior yang mesti fasilitasi. Harusnya yang tadi malam itu langsung mestinya dia langsung bicara kan siap saya buatkan malam ini link untuk virtual. Sebenarnya harapan saya seperti itu, tapi tidak ada yang komen di situ pengurus. Jadi kayaknya saya lihat kayak memang pengurus yang lain ini harapannya memang ke senior ya. Sebenarnya harapan saya tadi 2 hari yang lalu itu bagaimana pengurus yang lain meminta izin, saya saja yang buatkan link untuk komunikasi senior-senior kalau ada yang mau disampaikan silaturahmi. Sebenarnya begitu, tapi tidak ada yang respon, ya sudah saya teruskan. Jadi saya juga tidak memancing junior-junior bahwa ambil alih. Saya senior itu kadang mau melihat kinerjanya junior bagaimana melaksanakan kepengurusan hariannya, itu saya pantau juga. Sebenarnya kalau seperti ini bisa masuk arsipnya Kambas ya. Andaikan Kambas yang adakan, kalau andaikan Kambas secara administrasi dia yang adakan, tapi ini inisiatif senior ya tidak apa-apa kalau mau dimasukkan sebagai arsip, mau dimasukkan sebagai hanya temu biasa silahkan. Tapi ini bisa dipertanggungjawabkan kalau pengurus yang adakan bahwa dalam pandemi COVID-19 itu pernah diadakan seperti ini, bukan tidak berdiam tempat di menikmati kondisi sekarang ya. Tuntutan kita untuk sekarang kalau seperti ini kondisi, mau tidak mau kita harus ikuti kondisi sekarang. Tidak disuruh kumpul ya, cari solusi yang lain. Artinya kalau ada mengambil istilah dari senior saya, bermainlah di antara gelombang-gelombang yang ada. Ya, itu kita gunakan itu.
kalau kita dilarang oleh pemerintah, ya silahkan main di antara gelombang itu, tapi tidak melawan arusnya. Kalau kita melawan arusnya ya bisa saja kita mati ya. Itu intinya. Jadi saran saya sekali lagi pengurus mohon selalu bangun komunikasi ke teman-teman pengurus, junior-junior, jangan sampai ada yang jenuh dalam kepengurusan, terutama yang sudah lama, karena yang tidak salah sudah lewat berapa bulan, 3-4 ya. Bagaimana Ketua? 4 bulan sudah lewat ya? Sudah, iya Kak. Sudah harusnya itu bulan akhir bulan 3 harusnya diadakan MUBES. Bahkan kemarin sudah sempat sudah bentuk kepanitiaan Kak, cuma karena persoalan pandemi sehingga di-cancel Kak. Sudah bentuk kepanitiaan kemarin, bahkan tema sudah jadi Kak. Karena kemarin kalau saya secara pribadi tidak apa-apa dilanjut. Bagaimana mekanismenya nantinya silahkan buat sharing bagaimana caranya untuk tetap laksanakan MUBES. Karena itu adalah aturan kita ya, tetapi itu melanggar sebenarnya dari segi aturan. Ya. Walaupun kondisi apapun itu, tapi tidak ada tindakan yang kita lalui ya tetap melanggar. Intinya sama perdebatannya orang membunuh itu, kalau dia mau membunuh kita kemudian kita bunuh balik, secara aturan orang itu melanggar, menghilangkan hak asasi manusia ya, tetap dia melanggar ya secara aturan. Sama seperti sekarang Kambas, kalau saya lihat itu sudah melanggar dengan adanya periode sudah lewat ya. Tapi ya kita bisa maklumi. Yang penting usaha-usaha dari kepengurusan bisa kita lihat bersama bagaimana tindakannya. Ya. Nah, karena mungkin ini hanya waktunya sampai 2 jam, sekitar 30 menit lagi, mungkin Kandar Rajab ada yang mau disampaikan? Atau yang lain ada yang mau disampaikan? Ibu kalau sudah minum. Silakan Kandar Rajab, yang sudah diaktifkan suaranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kira malam ini adalah malam minggu yang sangat baik. Berhubung banyak sekali ilmu-ilmu baru dari pandangan-pandangan dari Bapak Ketua, dari Kakanda dosen tadi terkait dengan apa yang kita bicarakan. Nah, memang kalau saya lihat bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini, misalkan terjadinya longsor, kalau ditinjau dari aspek hukum kausalitas, memang kan tidak bisa kemudian tiba-tiba terjadi tanpa ada sebabnya gitu. Nah, memang kalau saya lihat kebetulan di meja saya ada teman dari ini, Saudara Said yang ya paling tidak bisa lah menjelaskan sedikit persoalan ini. Dia anak pertanian ya, paling tidak mungkin dari struktur tanah bisa lah dijelaskan. Karena betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, bahwasanya pada tempat-tempat tertentu, misalkan kayak di kemeringan-kemeringan tertentu kan tidak seharusnya ditanami kalau memang dianggap rawan. Tetapi memang kalau misalkan kita yang menjelaskan dan tidak ada ilmu atau tidak ada pemahaman yang mendalam tentang hal itu kan rumit juga. Nah, taruhlah misalkan bagaimana bisa kerjasama dengan pihak-pihak terkait supaya paling tidak ada semacam edukasi kepada masyarakat bahwa ini akan sangat rawan kalau misalkan terus dilanjutkan hal-hal seperti itu. Nah, kalau kita ya betul tadi yang sampaikan oleh Kakanda Ahmad bahwa ikwak tidak ada ko ikrar kelapakan dia aku kan pajar sama kilo makada kan seperti itu. Ya. Nah, sehingga paling tidak kalau misalkan orang-orang dari pemerintahan atau orang-orang yang berpikir backgroundnya di situ, kira akan jauh lebih baik. Misalkan tinggal bagaimana bisa menjalin semacam kerjasama atau apakah untuk melakukan itu.
Nah, saya betul sekali tadi sampaikan oleh Kakanda Ahmad bahwa ya kini kita kampung. Nah, jauh nana bata tu tahu ay. Pasti kita tenang kan? Ilong ke kana ramina alat ulong ibata. Jauh na alamat tahu kan? Seperti itu. Tapi kan dari aspek yang lain kan 5 sampai 10 tahun ke depan kan sangat rawan terhadap situasi dan kondisi kampung, apalagi ke zona-zona kampung, misalkan contohnya di Paseparang. Kalau di Paseparang itu yang di atasnya kampung, nengena ulu kampung, ya tio dicapui, nah dalai tahu, bahaya Paseparang. Salah satunya di Paseparang gitu. Kan bahaya ya, nah kan selama ini biasa memang terjadi longsor. Nah kapan misalkan hutan-hutan itu digondolkan, nah ini bahaya pernet. Pokoknya siap-siap Ki. Nah, maksud saya adalah harus memang bagaimana bisa mencari solusi supaya paling tidak tempat-tempat tertentu itu tidak dikerja secara berat kira-kira seperti itu. Nah, sangat bahaya ke depan. Dan betul tadi saya sampaikan ke Ahmad ini Pak. Luar biasa Pak, pemikiran itu sudah 20 tahun, 30 tahun ke depan. Anak cucu kita ya mungkin akan merasakan dampaknya, mungkin bisa saja tidak kita, tapi anak cucu kita mungkin yang ke depan yang merasakan dampaknya toh. Nah terkait kalau misalkan yang kepengurusan ini saya kira tergantunglah bagaimana teman-teman melihat di segi kepengurusan, karena kayaknya kalau saya lihat di kepengurusan hari ini kayaknya memang ketua ini disukai oleh masyarakatnya sendiri. Paling tidak pernah ada yang mempertanyakan kapan mau kapan ini dan lain sebagainya. Paling tidak salah satu indikator pemimpin yang baik itu adalah masyarakatnya itu legowo Pak. Meskipun sudah lewat 4 bulan, tapi kan paling tidak saya tidak pernah dengar itu. Berarti kepemimpinannya Bapak Ketua Umum Saudara Mas ini kan dianggaplah baiklah, bermasyarakat lah kan, paling tidak betul. Ya betul. Tapi kan paling tidak untuk tetap menjaga regenerasi, tapi paling tidak untuk menjaga regenerasi kan saya perlu kira-kira dipikirkan. Nah sekarang kan ada teknologi, kalau misalkan bisa kenapa tidak? Kalau persoalan kota kan saya kira persoalan teknis ya, hal-hal yang seperti itu. Ini sekedar saran saja, karena mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai orang sudah pakai Sunda lain sebagainya kita tidak paham kan, lucu juga kan kita ini. Jangan sampai itu kekhawatiran saya, jangan sampai kita tidak difasilitasi, ternyata ada teman-teman yang ketinggalan zaman dalam akses teknologi hari ini. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lah. Nah, terakhir ya saya berharap bagaimanapun keputusan dari Bapak Ketua menanggapi hal ini, apakah misalkan kan saya lihat kemarin di teman-teman yang ada di IPMP Ikatan Pelajar Mahasiswa Tinggi itu sudah melakukan musyawarah besar, tapi tidak, bahkan mereka melakukan kegiatan di kantor camat Lembang. Jadi paling tidak kalau misalkan dianggap situasinya, saya kira sudah memungkinkan selama mengikuti standar protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Apakah misalkan kita tetapkan di kampung atau sekaligus di mana lah, penting bisa sekarang aman lah, corona aman. Insyaallah. Perlu bisa lah. Tergantung kami teman-teman. Mungkin saya seperti itu, mungkin tambahan sedikit ke kandang moderator. Terima kasih. Ya sangat luar biasa. Kalau yang tadi kata siapa Muhammad Said mau dikasih kesempatan atau bagaimana? Yang lain. Kalau mungkin saya bisa kasih 10 menit sebelum dikasih closing statement nanti dari apakah dari Kanda Ketua atau dari Kakanda Ahmad. Nah, mungkin bisa dipersilakan. Mengapa ini? Coba Kanda Rajab coba mungkin bisa dikasih kesempatan. Beliau ada. Ya, cocok. Sebenarnya dia tadi sudah masuk. Nah, selamat datang. Sebenarnya dia sudah masuk tadi lagi. Ya, silakan. Ya, kanam toko kena. Ya, sederhana saja sih. Mungkin bisa perkenalkan diri kok ya, kita menganti boleh. Oke, baru mau masuk. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sudah banyak
yang menjadi problematika yang dibicarakan dari sebelum-sebelumnya, itu saya sangat saya sangat salut dengan beberapa pernyataan-pernyataan baik dari kakanda-kakanda yang sebelumnya menjabat pun yang sekarang mengurus. Dan untuk kepengurusan yang ini sudah bekerja luar biasa lah dalam menanggapi kasus yang terjadi kemarin di Pajo, yakni longsor. Mau bicara kampung tanah mulai? Ya boleh silakan. Yang penting jangan pakai bahasa Inggris karena kayaknya satu orang saja yang paham nanti ya. Ya tongan to na paungina Kak Ahmad tukumua ya tete longsor dua ipolena baik dari segi ekonomi maupun kamakaaduan na tu tahu keserakahan. Jadi ya matina perlu di kekutanaan eksistensinya te kambas tanggapi te kejadian. Nah, menurut penyampaian dari Pak Ketua itu sudah luar biasa. Dia sudah usahakan mobil ini ekskavator untuk tangani longsor tersebut. Tapi dia terkendala di ini di jalur masuk di Pajonya karena dia melalui jalur Enderekang Utara. Nah, itu terkendalanya. Nah, saran dan masukannya saya perlulah dibicarakan baik-baik terkait ini karena kalau misalnya di mana ini mobil sekarang? Ekskavatornya. Oh, di Bakaru. Wah, itu kan sudah bisa lah diusahakan tembus ke Pajonya agar aksesnya bisa kembali normal. Apa sih? Ya, kita nggak dilanjut. Nah, itu tadi soal tanah. Terkait dengan kemiringan itu perlu memang diadakan reboisasi, apalagi hal ini kan sudah terjadi. Nanti ditambahkan lagi, wah itu setengah mati lagi di setengah mati mikirlah nolai laku ke ya kan arti jola dibugaukan semua kurasi dipasegei tanpa adanya reboisasi lah. Minimal pengurus kampus yang sekarang bisa bangun relasi ke pemerintah desa, bagaimana tanggapi hal-hal tersebut. Atau itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Masdi, itu bisa ditanami jangka panjang, Pak. Itu tadi. Atau kita sertakan Gapoktan untuk tangani hal-hal tersebut. Itu kan bisa semua ditempuh. Selama kita masih berusaha ya, kenapa tidak? Mungkin seperti itu saja, Kanda. Terima kasih masukannya. Saya juga belum pernah kayaknya bertatapan langsung sama beliau, Mama Said. Ya, nama kalau persoalan nama saya sudah sering dengar nama beliau yang sangat luar biasa. Mungkin saya kasih dari Ketua Kampus ada yang mau disampaikan? Kebetulan sudah diaktifkan lagi suaranya ya. Jadi kita waktunya kurang lebih 10-20 menit ya. Jadi di sesi terakhir nanti saya mungkin bisa minta foto-foto bareng ya. Sebagai koleksi kita untuk bisa kita jadikan bahwa kita pernah mengalami zaman seperti ini harus komunikasi jarak jauh. Ya, mungkin dari Ketua ada yang mau disampaikan? Oke, makasih Kak. Mungkin mengenai persoalan mulai dari masukan mengenai persoalan MUBES,
masukannya bahwa bagaimana kemudian secepatnya diadakan, dan insya Allah akan secepatnya kami laksanakan mengenai persoalan UBS-nya. Dan mungkin mengenai persoalan apa yang disampaikan tadi Kanda Ahmad, mengenai persoalan bencana yang kemudian terjadi di kampung, bagaimana kemudian mengantisipasi ke depannya. Insya Allah saya akan membangun korelasi terhadap pemerintah, baik itu dari segi pemerintah maupun tokoh adat dan sebagainya. Nanti saya akan coba bangun, kalau tahu ternyata tidak sempat di kepengurusan ini, insya Allah di kepengurusan selanjutnya akan melanjutkan mengenai persoalan agenda kegiatannya, apa kemudian diadakan pertemuan dari setiap golongan, ataukah istilahnya bekerja sama dengan pihak dari pihak pertanian yang kemudian punya potensi untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat, ataukah boleh jadi ada senior dari Kambas yang bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat bagaimana kemudian nantinya tidak lagi untuk menanami yang sifatnya jangka pendek di kemiringan-kemiringan yang sifatnya rawan untuk longsor. Mungkin lebih seperti itu Kak, sempat saya sampaikan dan saya serahkan ke Kanda Amri gitu Kak. Ya, terima kasih Ketua. Mungkin saya yang dari tadi sembunyi dari kamera, ini tetangga saya, mungkin saya bisa persilahkan untuk bicara. Karena Adinda dan Niati mungkin mau sedikit berbicara. Supaya di akhir cerita kita ini kayaknya sudah lesu semua, jadi butuh suara yang memberikan kita semangat ya. Dari Niati, Assalamualaikum. Oh, kayaknya tidak aktif. Dia tidak aktifkan kameranya. Dia tidak aktif juga. Dia mungkin sudah tinggalkan ini HP-nya. Ya, mungkin saya kalau yang lain tidak ada, mungkin yang terakhir saya berikan kesempatan kepada Pak dosen kita atau guru kita ya, Kakanda Ahmad sebagai closing statement. Jadi setelah itu nanti saya adakan foto bersama ya. Silakan Kanda yang terakhir. Ya kurang lebih 15 menit terakhir ini kita bisa gunakan. Oke, baik, terima kasih Adinda Amri. Saran saya kepada ketua mengenai di kampung, bukan hanya pemerintah sebenarnya ya, tapi cobalah menjalin komunikasi dengan pegiat-pegiat lingkungan, supaya mengedukasi kita ke masyarakat itu bukan kalau hanya Kambas, ya sudah itu tadi, karena karakter masyarakat kita itu lebih percaya orang di luar daripada orang dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, makanya perlu mungkin kalau pemerintah ya masih ini. Jadi saya harap butuh kita orang ketiga untuk penyelesaian masalah-masalah tentang edukasi masyarakat tentang penanaman pohon dan jangan atau pelarangan menggunduli hutan. Atau bisa adalah program-program ke depan Kambas bahwa menebang pohon boleh tapi tanam tebang satu pohon tapi menanam lagi. Jadi jangan hanya tebang tapi tidak tanam. Tuh. Jadi bisa digandeng-gandeng pegiat-pegiat lingkungan. Nah, persoalan mengenai tadi pemilihan ketua Kambas, saya kira itu bisa dipikirkan. Mau tidak mau ya harus dilakukan secepatnya karena ini kan sudah lama. Memang waktu bulan 3 itu kan memang tidak bisa. Karena memang orang social distancing. Nah sekarang kan ya era kehidupan baru, istilahnya begitu. Jadi bisalah dilakukan bagaimana ke depan supaya bisa dilaksanakan pemilihan. Mengenai keberhasilan, oke, saya sangat apresiasi kepada Ketua Kambas. Walaupun masyarakatnya diam-diam saja, berarti ada dua kemungkinan. Apakah dia masih pengen dipimpin oleh seketua atau di dalam hatinya hanya karena corona makanya dia tidak mau teriak. Nah itu kan ya. Bukannya. Ya,
saran dari saya kepada adinda-adinda semua, intinya Basean itu ya, walaupun saya sudah menelan merasakan semua pahitnya bagaimana menghadapi masyarakat kita itu, ya sudah dibenci bahkan keluarga sendiri yang tidak berbicara sampai ya nanti bulan suci Ramadan itu pun saya yang mulai duluan ke rumahnya. Ya, namanya juga kita keluarga ya, yang penting bukan kita yang memulai tidak menjalin silaturahim. Ya, memberanikanlah walaupun kita sebagai anak ya kita harus juga tahu diri bahwa kita anak berarti kita yang duluan lah. Itulah sejatinya orang-orang yang berpendidikan, itulah hasilnya dari pendidikan itu sendiri salah satunya. Nah, saya berharap di lingkungan Kambas mari kita tetap bersatu, ya. Saya kira kalau ada hiruk pikuk di dalamnya itu adalah sebuah perjalanan yang salah satu bentuk romantisme dari organisasi itu sendiri. Jadi wajarlah kalau ada yang satu-satu teriak-teriak, enggak apa-apa. Ya, jadi saran saya juga kepada kaum hawa, ya ini yang saya agak berpikir kaum perempuan ini kok tidak ada suaranya. Padahal selama ini perempuan yang akhir-akhir ini selalu menuntut yang namanya kesetaraan gender. Nah ini kok tidak ada sama sekali suara-suaranya. Nah itu yang saya butuhkan ya, karena di balik sekarang itu tinggal 5 orang yang aktif Kanda. Nah, saya tahu ya, malam minggunya ini bahaya ini. Ini waktunya tidur sebenarnya ini. Jangan sampai dia di malam minggu, ya. Nah, itu tidak sesuai. Saya kira hanya itu, marilah kita Kambas, kita jaga Kambas, lembaga kita ya. Ya, inilah wadah-wadah kita yang salah satu bentuk pengabdian kita. Suaranya ini kan Damat langsung di mute. Ya, lanjut. Boleh. Kayaknya tadi salah tindis. Kayaknya ada. Kan Damat sudah selesai atau bagaimana? Sudah ada telepon dari pimpinan ini. Pantas. Nah, pantas lihat langsung. Kayaknya ada yang mendesak. Nah, mungkin sekian pertemuan kali ini. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman junior Kakanda, letting, kayaknya tidak ada yang letting saya di dalam. Tapi yang saya juga memohon maaf kepada pengurus yang sejatinya penguruslah yang mengadakan seperti ini, tapi kelancangan saya yang melakukan ini ya mohon dimaafkan, ya dimaafkanlah. Sebenarnya ini hanya iseng kemarin, respon. Sebenarnya saya mau uji coba media saya ini, uji coba saja ya. Ini kan saya menggunakan pembelajaran seperti ini, jadi sebenarnya mau saya uji coba di Kambas, ternyata bagus ya. Tapi ya responnya teman-teman itu bagus ya, bolehlah saya uji coba di sini ya. Sekali lagi saya mohon maaf ya Ketua ya. Kita tahulah kalau Pak Guru sekarang kan zamannya virtual, jadi mungkin ya bisa ke depan. Makanya saya mohon maaf sama Pak Ketua ini telah mendahului kewajibannya. Ya, mungkin yang lain bisa ditampilkan kameranya dulu. Saya mau lakukan sesi foto ini. Ya, mulai dari ya Salman tinggal ini satu orang Asir. Siapa ini Asir? Kayaknya siapa ya? Tidak salah. Pakai gaya gak Kanda? Kanda Ji bebas Ji. Ini ya silakan bebas aman. Tapi Asir. Oh ya, tetanggaku ternyata. Mungkin Ibu Bendung di masa Surahman kalau tidak salah. Mungkin bisa diberikan pandangan kepada adik-adik sekitar 2 menit lah atau kurang lebih 5 menit. Ya, mantap Pak. Langsung cerah semua mukanya nih teman-teman. Waduh. Iya. Mantap Pak. Tidak ada yang bisa disampaikan. Saya kira sudah silakan. dibahaskan. Ada yang mau disampaikan? Ya, ada.
Iya, silakan. Ini masih ada Dari waktu tadi cuma sekitar nyimak 10 menit. saya. Iya, makanya saya dari tadi sebenarnya saya juga panggil tapi tidak dibahas. Ya silakan. Mungkin saya berikan 5 menit kemudian sesi foto ini. Silakan. Oh, diaktifkan lagi suaranya. Darniati silakan. Aduh, hilang lagi. Oke lah, saya lakukan sesi foto. Kayaknya tidak siap dia. Ya. Kalau boleh ditunggu dulu, Bos. Iya. Saya pikir ini yang spesial karena dari sekian banyak tadi ada yang dikhususkan. Jadi perlu mungkin ditunggu, Kak. Iya, betul itu bilang Kak Ahmad. Iya, harus ditunggu dulu. Kita tidak berhenti kalau tidak mulai. Ya Allah, apa yang bisa disampaikan tadi udah jelas semua. Jadi sudah aman ini? Sudah aman. Oh, aman nih. Woi, suaranya host mendayu-dayu lah. Janganlah itu jangan sampai terpesona Pak dosen. Mungkin ada doa begini, Host. Ada doa begini. Ya saya. Kasihkan dulu kan Ahmad ini. Ada yang mau sampaikan tahu? Ada doa begini, Host. Ada doa begini, ya. Yang jauh lah menjauh lah, yang dekat-dekat lah. Kan dekat-dekat dengan Kalimantan, ya dekat-dekatan lah di sana. Cocok kan, cocok. Oh, udah dekatan kok. Dede. Ini loh saya insya Allah silaturahmi kalau bulan puasa. Betul tuh. Nah, yang dekat-dekat harus sering-sering lah silaturahmi. Apalagi kalau sama-sama di rantau kan. Ini kan banyak ternyata keluarga di sini. Jadi kalau ada yang mau berkunjung silakan. Ya, oke. Ya, doa saya mudah-mudahan Adinda berkeluarga dengan dekat-dekatan itulah. Amin, didoakan saja ya. Amin. Ya, oke, silakan ambil gaya saya foto ya. Kalau Isman ini kayaknya foto jadulnya dia masuk. Ya, oke, 1, 2, 3. Baik, Kandar Rajab coba melihat ke kamera dulu ke depan. Iya, ini keren. Wulan. Jangan malu-malu begitu saja. Wulan agak ke atas lagi, ke bawah lagi kameranya supaya di tengah semua gambar. Coba Adinda Wulan. Salma Wulan, ya. Oke, 1. Darniati agak ke tengah lagi. Ya, oke. Muhammad Said kameranya agak ke bawah lagi, ya. Oke, saya kontrol dulu adanya. Ya, oke, 1, 2, 3. Ya, saya lihat dulu hasilnya. Kalau bagus. Bagus itu Kak. Ya, oke lah, sudahlah satu kali saja. Nanti kalau ada yang mungkin habis lebaran Kak, mungkin bisa diadakan kembali silaturahmi lah habis lebaran. Boleh. Nah, ya, yang adakan pengurus lah. Nah, saya limpahkan ini kan hanya pembuka jalur sebenarnya ini. Romantis lah ya. Silakan yang mau keluar dipersilahkan. Jika ada salah dari forum ini yang kita cerita bersama, bisalah saling kita memaafkan. Apalagi sekarang itu memaafkan adalah jalan yang terbaik untuk membuat diri kita panjang umur. Ya. Amin. Kalau Pak Anggap berbicara, saya aminkan lah. Adalah. Yang kalau doa terbaik harus selalu diaminkan. Ya, silakan keluar kalau ada yang mau keluar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ada yang mau lihat linknya ada di YouTube ya. Kalau ada yang mau lihat ulang nanti itu ada linknya di YouTube. Nanti saya bagikan kalau mau. Jangan lupa subscribe. Dilihat. Jangan lupa subscribe. Kapan kada? Kalau bahasa otomotif saya itu di Subbreaker boleh. Grass share. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.